Bapak Ibu tutor, perkenalkan nama saya Joko Kusinawan, mahasiswa program studi sistem informasi dengan NIM 05.222.5828. Pada video kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas 3 praktikum mata kuliah MSI 4206 basis data yang terdiri dari dua bagian, yaitu praktikum transaksi dan praktikum basis data terdistribusi. Pada poin yang A, saya akan menjelaskan identitas mahasiswa saya, nama, Joko Kusinawan, NIM 05.225.828, prodi Sistem Informasi, IPB-JJ 74 Garing UT Malang, dengan tutor Bapak Indra Kurniawan, Eskom MDI. Pada poin B, saya akan menjelaskan langkah praktikum yang saya lakukan beserta foto kegiatan. Pertama-tama saya membuka aplikasi recording untuk memulai video praktik. Di sini saya menggunakan aplikasi OBS Studio. Lalu poin yang kedua, saya membuka aplikasi. Di sini saya menggunakan SAM Control Panel untuk memulai video praktik. Pada poin yang ketiga, tak lupa juga saya mendokumentasikan diri saya saat sedang melakukan praktikum. Yang keempat, kita langsung saja memulaikan praktikum SQL yang telah diberikan pada soal. Poin C, hasil praktik yang telah dilakukan. Saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Tugas 3 Anda adalah A. Melakukan praktikum transaksi. B. Melakukan praktikum basis data terdistribusi. Panduan mengerjakan: lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan PMP MSIN 4206 basis data. Laporan dan penilaian laporan kegiatan praktikum yang telah dilakukan dengan mengupload link rekaman video yang wajib berisi elemen sebagai berikut. E. Perkenalan identitas mahasiswa. F. Langkah-langkah praktik yang telah saya lakukan beserta dengan aktivitas kegiatan mahasiswa. Poin G. Hasil praktik yang telah dilakukan. Poin H. Kata-kata penutup dari mahasiswa. Saya akan langsung memulai langkah yang pertama. Untuk menjalankan SQL atau MariaDB adalah menjalankan servis MySQL dan Apache dengan cara mengaktifkan melalui SAM Control Panel. Pastikan modul servis pada Apache dan MySQL aktif yang ditandai dengan berubahnya background text menjadi warna hijau. Kemudian klik admin yang bekerja dengan MySQL, maka akan masuk langsung ke browser dengan link http localhost php/admin. Langsung mempraktikannya. Oke, sudah masuk. Lalu langkah yang kedua, setelah masuk ke halaman browser http localhost php/admin, selanjutnya klik bagian database tugas 2. Langsung klik. Oke, setelah klik langkah yang ketiga, lalu kita ke menu rutin dan klik create new routine. Klik new routine, beri nama langkah yang keempat, beri nama transaksi 1 pada bagian routine name, selalu klik bagian drop dan ketikkan prompt lalu klik go. Kita akan mempraktikannya. Geser lalu klik bagian drop, masukkan promptnya. Oke, berhasil. Langkah yang kelima, lalu kita klik execute dan data pasien nama video mentok lalu ditambahkan ke dalam list. Kita coba. Oke, list nomor 11, list nama Budianto, alamat pasien dari Kabupaten Bandung, jenis laki-laki, dapat ditambahkan dalam list. Lalu langkah yang keenam, tambahkan lagi rutin dengan nama transaksi 2. Kita kopikan. Kopikan transaksi 2. Kita klik lagi drop. Langkah yang 7, setelah kita klik drop,
kita tambahkan from lalu klik go. Coba kita coba execute. Oke, sini pas nama Budianto namanya tetap ada karena ada perintah rollback, jadi tidak merubah nama pasien. Yang sebelumnya saya akan menggantikan namanya dengan nama Anton, tapi namanya tidak bisa digantikan karena ada perintah rollback. Oke, yang ke-8 nama pasien Budianto tidak berubah karena ada perintah rollback sesuai dengan tampilan yang ada di PABMF ini. Oke, berhasil. Lalu langkah yang ke-9, kita akan lanjutkan dengan menambahkan rutin lagi dengan nama transaksi 3 dan inputkan promnya. Kita klik rutin lagi. 3, kita klik drop, tambahkan parameternya, kita inputkan promnya. Ganti. Klik go. Kita coba execute. Lagi. Kesalahan. Coba execute. Edit kembali. Hapus kembali. Rapikan kembali. Oke, ini berhasil. Kita dapat menambahkan pasien nomor ke-12 dan 13 atas nama Anis dari Kabupaten Garut laki-laki, dan yang ke-13 Lutfi dari Kota Surabaya laki-laki. Cek. Oke, berhasil. Lalu kita yang tampilkan akan muncul seperti ini sesuai dengan yang terlampir pada MySQL ini.
Yang ke-11, dari RD kasus tersebut Anda tambahkan 2 tabel baru, yaitu tabel obat dan transaksi underscore obat dengan rincian sebagai berikut. Setelah membuat semua program untuk tabel seperti di atas, kemudian klik go. Kita coba isikan. Menambahkan tabel pertama, transaksi obat, kolomnya berjumlah 5. Kita inputkan yang pertama ID transaksi, ID pasien, ID obat, lalu jumlah, yang terakhir adalah stok. Beli value nya terlebih dahulu. Kita transaksi, value nya 3, ID pasien 3, ID obat 6, dengan jumlah stok 10, stoknya berjumlah 10. Bagian ID transaksi dituliskan sebagai primary, lalu kita save. Kita lanjutkan membuat tabel yang kedua, yaitu tabel obat dengan jumlah kolom sejumlah 5. Oke, inputkan kembali seperti tabel transaksi underscore obat. Pertama yaitu ID underscore obat, kedua kode underscore obat, yang ketiga nama underscore obat, keempat jumlah, yang kelima total harga. Masukkan value nya, jadi obat sejumlah 6, kode obat sejumlah 5, nama obat value nya 30, harga jumlahnya 10, total harga 5. Bagian ID obat kita indeksnya berupa primary, itu kita klik save. Oke, kita pindah ke bagian tugas 2. Kita masuk ke bagian desainer. Sebelumnya kita akan menginputkan terlebih dahulu, mengindekskan terlebih dahulu pada bagian kolom pasien, transaksi obat, dan juga obat. Pasien, indeks adalah ID pasien, lalu pada tabel transaksi obat kita buka bagian struktur, kita indeks bagian ID underscore pasien, lalu kita indeks juga bagian ID underscore obat. Oke, yang terakhir adalah bagian obat, tabel obat. Kita buka bagian struktur, kita masukkan, kita indeks bagian ID underscore obat.
Oke, kembali ke teks 2. Kita klik bagian show atau hide table list, bikin tabel obat untuk transaksi obat. Kita tekan relationship pasien ke jadi pasien, konferin ke cascade. Oke. Selanjutnya dari tabel ID obat, transaksi obat yaitu ID obat, ke tabel obat dengan indeks ID underscore obat. Oke, gambar sudah sesuai. Lalu kita klik insert pada bagian tabel obat, lalu inputkan obat sesuai pada panduan praktikum. Inputkan obat, kita insert, angka 13. Setelah membuat tabel dengan nama obat lalu inputkan indeksnya, lalu klik save. Setelah itu kita akan menginputkan nama obat, dan value 1 dengan kode A001. Nama obat itu amikasin. Oke. Set obat yang kedua.
selanjutnya kita klik pada transaksi obat, klik trigger, klik new trigger, dan ketikkan prompt lalu klik go. Transaksi obat, trigger, klik new trigger, beri nama tg_jual dengan time after eventnya update. Kita klik go. Oke, lalu kita langkah selanjutnya, langkah yang terakhir, yaitu kita lakukan pembelian obat untuk mengetahui stok obat berkurang atau tidak. Transaksi obat, kita masukkan contoh ID transaksi 1, atas nama Dadan Permana, jadi obat 1, kita beli 2, oke. Stok obat amikasinya yang sebelumnya 5 kurang menjadi 2, dan ini menandakan bahwa operasi kita berhasil, bahwa obat kurang stoknya sesuai dengan panduan yang ada di Praktikum. Demikian laporan Praktikum tugas 3. Basis data yang dapat saya sampaikan, seluruh rangkaian praktik telah dilakukan sesuai instruksi, dan semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil praktik yang telah saya lakukan. Terima kasih. Salam, selamat sore.